Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tari Rosmidi di acara yang sudah ditunggu-tunggu di Ciayu Majakuning, The Miracle of Baitullah, jalan termudah menuju Baitullah bersama Juli Armina 13. Yang tema malam ini adalah umroh dan percepatan rezeki. Subhanallah. Judulnya saja sudah luar biasa, dan nanti kami akan mengundang pemirsa di rumah untuk yang ingin bertanya, ada telepon interaksi di 0231482138. Dan malam hari ini, subhanallah, kita kedatangan narasumber yang hadir malam ini khusus berbagi dengan masyarakat di Ciayu Majakuning bagaimana kita yang mau umroh bisa segera cepat, yang lambat jadi cepat, yang tidak mampu menjadi mampu. Dan sudah hadir malam ini ada Pak Budi Suhendrio. Selamat malam Pak Budi. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Ya, Pak Budi ini adalah seorang tadinya bekerja ya Pak Budi, sudah bekerja dengan gaji dolar, dan kita nanti kita korek-korek ceritanya bagaimana kenapa Pak Budi bisa berhenti dan fokus kepada usaha ini. Dan juga sudah hadir malam ini leader termuda Mbak Ayu Gania. Selamat malam Mbak Ayu. Cantik banget malam ini Mbak Ayu. Alhamdulillah. Nanti kita cerita-cerita ya kenapa nih Mbak Ayu hadir di sini malam ini, mau cerita apa dengan masyarakat di Ciayu Majakuning. Dan yang ditunggu-tunggu adalah Pak Juli Irmayanto. Selamat malam Pak Juli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah. Allah. Gimana Pak Juli? Sehat Pak Juli? Ini batuk dari Arab. Oh, Arab. Baru pulang umrah. Subhanallah. Oh, baru pulang umroh ya Pak? Berarti ya. Doanya masih? Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi pemirsa yang di rumah dan yang di studio siapkan pertanyaannya, karena kalau Pak Juli doakan, insya Allah doa-doanya terkabul ya Pak, belum 40 hari. Baik, kalau gitu kita mulai pertama dengan Pak Juli. Bisa dijelaskan Pak Juli, gimana tadi sesuai dengan judulnya, umroh itu rezeki, percepatan rezeki. Maksudnya tuh gimana Pak? Setahu saya umroh itu mahal, ngabisin biaya, kok jadi percepatan rezeki? Jadi betul kata Bu Tari, umroh dan percepatan rezeki itu satu kata yang kita harus yakini. Karena umroh dan haji itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita lakukan ketika kita punya niat dan suatu saat akan dimampukan sama Allah. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Kalau kita semua sudah yakin dengan sabda Rasul tadi, doa dikabulkan. Coba kalau suatu saat jamaah tidak punya uang, kemudian doa di sana, ya Allah saya miskin, saya punya utang banyak. Kalau yakin suatu saat pasti akan dikayakan Allah dengan caranya Allah. Kemudian dosanya diampuni, setinggi gunung dosanya, sedalam lautan. Kalau dosanya banyak, asal yakin bahwa kita pengen taubat nasuha, kemudian sudah ke Baitullah, sudah bersih. Kalau sudah bersih biasanya karunia Allah datang, dan rezekinya akan meledak sepanjang kita punya keyakinan yang penuh terhadap Allah. Jadi pertama harus yakin. Ya Pak? Yakin. Kalau nggak yakin ya gimana Allah ngasih. Sama dengan Bu Tari gini. Iya. Misalnya Ayu ini, Ayu masih kecil, minta uang orang tuanya, dan yakin orang tuanya mau ngasih. Kira-kira bapaknya mau ngasih nggak? Ya, pasti ngasih. Kalau dengan alasan ya. Alasan dia nggak baik pun dikasih karena orang tuanya punya. Tapi kalau nggak yakin, papa punya nggak? Ya nggak dikasih. Subhanallah. Sama Allah ya. Gitu. Ilmu yang luar biasa ya malam ini. Berarti yakin pertama. Terus caranya gimana Pak Juli? Kita sudah yakin karena sekarang setahu saya yang sudah selama ini diketahui bahwa umroh itu kan nggak semua orang mampu Pak Juli. Betul. Nah ini kan tadi judulnya jalan termudah menuju Baitullah. Itu nggak salah. Memang kita selama ini gurunya rata-rata kan gurunya nggak pernah umroh dan nggak punya uang. Seperti saya dulu jujur saya sekolah di S1 Gajah Mada, S2 Gajah Mada. Dulu juga karena mazhabnya adalah mampu. Tapi begitu kenal Armina Reka Perdana, saya baru sekitar 2 tahun ini, subhanallah, Bapak Ibu akan berubah cara berpikirnya. Karena ternyata yang ke rumahnya Allah itu betul-betul yang kuncinya di niat. Kenapa yang niat? Kalau yang kaya yang berangkat, berarti Allah kan nggak adil. Sementara Allah tuh maha kaya, sementara kita sebenarnya kan kaya, hanya kita suka menilai diri kita nggak punya.
ketika menyendirikan punya berarti kan menganggap bahwa Allah itu sepertinya jauh dari kita. Sehingga disitulah akhirnya kita terperangkap di dalam, maaf kata, mungkin dengan kemiskinannya, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Tapi malam ini Bapak sekalian, ya kita berbagi pengalamannya. Saya baru 2 tahun Bu Tari, rezekinya yang Allah kasih subhanallah. Kalau dulu 5, juta dalam sebulan, tapi di Arminareka yang nanti kita kenapa bisa berubah rezekinya, karena berubah keyakinannya, hampir 5 lebih subhanallah dalam 2 tahun ini. 5 apa nih Pak? 5 miliar. Subhanallah. Baru 2 tahun tuh Pak ya? Iya. Ya Allah. Tahun ini saja saya insya Allah nanti di tanggal 7 Juni ya. 7 Juni. Wah, Ayu juga datang. Dapat reward 3,2 miliar. Subhanallah. Tahun ini. 3,2 Dan miliar. itu nggak nyari. Jadi karena sudah yakin sama Allah, maka ya kita deketin Allah. Caranya berkali-kali ke Baitullah. Nanti Allah akan melipat gandakan rezeki sesuai perasaan kita dan ikhtiar kita. Subhanallah. Ya karena itulah Pak Juli hadir di Cirebon ini. Jadi bagi pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut caranya bagaimana, itu besok ada seminar ya Pak? Iya, betul. Seminarnya, nah, kami sebenarnya kan diundang sama ini jamaah leader Cirebon. Gimana kabarnya Cirebon? Oh ini leader yang Cirebon mana yang Cirebon ini? Cirebon nih. Subhanallah. Pak Baski ini baru buka paket 40 ya. Kemudian Bu Sofi, wah pendapatannya sudah ratusan juta. Nah, beliau mengundang kami Bapak sekalian besok pagi 9:30 ya. 9:30. Kita di Hotel Amaris di sebelah stasiun kereta Jalan api. Sriwijaya ya Pak? Siliwangi. Siliwangi. Karena saya nggak tahu detailnya, yang penting Jalan nyampe Siliwangi. Hotel Amaris 9:30. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya kesibukan, nggak kerja, silakan hadir. Tapi yang pekerja kita kasih waktu jam 1:30 siang. Nah, jadi tidak ada alasan ya Pak ya? Kalau memang mau cepat ke kalau pengen Baitullahnya. berubah ke Baitullah, cepat silahkan hadir. Baik kalau gitu, Ya. sebentar lagi kita akan cari tahu bagaimana saya akan bertanya dengan Pak Budi dan Mbak Ayu bagaimana caranya mereka supaya bisa ke Baitullah segera. Pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan kami setelah tayangan berikut ini. Inilah dia peraih reward 5 juta sampai 1,3 miliar dari grup Juli Kans 13. Ya, Terima kasih kasih plus yang luar biasa untuk para peraih reward. Juli Kans 13. Dan mari Bapak Ibu sekalian, ya kita sama-sama berdiri dan kita sambut Direktur Kans Kerja Internasional, Bapak Harmanto. Dan Presiden Direktur kita, Bapak Yung Musika. Kami panggilkan Direktur Marketing PT Arminareka Perdana, Bapak Haji Subahi Basni, SN. Dan Komisaris Arminareka Perdana, Bapak Herusan. Yang suci Dan dalam satu lagi Bapak Ibu sekalian, tamu kehormatan kita, Bapak Founder Sep, Bapak Ahmad Faiz Zaidudin. Keberhasilan adalah tujuan kita. Labaik Allahumma labaik. Barakatuh. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita harus rendah hati? Kita bukan mengajak orang ke tempat maksiat. Kita ngajak manusia ke rumahnya Allah. Dan pada saat itu pula kita sudah berjanji, ya Allah saya mau mensyiarkan rumahmu. Ya Allah saya berikrar saya akan menjadi kepanjangannya tangan Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk datang ke rumahmu. Yakin gak rezekinya dijamin? Innalhamdulillah. Oleh karenanya yang hadir di sini, mari kita rendahkan hati kita ya. Walaupun kita mungkin punya ilmu yang lain ya, yang hebat di tempat lain, tetapi khususnya untuk di sistem Arminareka Perdana,
dengarkanlah dan taatilah apa yang dikatakan oleh top leader dan super leader kita. Entah sampai kapan saya bisa membawa 9 orang anggota keluarga saya umroh gratis tahun kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 2 tahun saya menjalani fokus, nggak ngeyel, ikuti leader-leader yang sudah sukses, tempel terus, cari ilmunya, cari segala ilmu-ilmu yang disawarkan oleh leader-leader sukses, insya Allah kita juga bisa jadi sukses. 2 tahun saya berada di Armina Reka, 1 tahun pertama saya bisa umrohkan 9 orang keluarga saya. Tahun kedua saya bisa beli mobil baru, alhamdulillah. Entah tahun ketiga, tahun keempat, semua mimpi-mimpi saya akan terkabul melalui Armina Reka Perdana. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kiat-kiat saya adalah Bapak Ibu ikuti leadernya yang sukses. Jangan dulu bermodifikasi. Sistemnya sudah ada, sudah diciptakan, dipermudah dengan adanya kan support system. Ikuti saja, ada alat bantunya. Yang saya lakukan adalah saya selalu rajin mengontrol jaringan saya. 9 jalur saya kontrol, saya doakan agar 9 jalur, paling tidak 27 jalur yang ada, semuanya adalah peraih-peraih reward. Allahu Akbar. Kenapa dapat reward? Karena kita sudah melahirkan banyak para leader, Ibu Hema sampai Tarakan, sampai Pekanbaru, sampai Kutai, naik pesawat 10 orang Pak. Doanya waktu naik pesawat, ya Allah meninggal nggak nih? Gitu saja. Ternyata kalau udah duit banyak takut meninggal. Dulu kalau miskin gak takut meninggal karena gak punya apa-apa. Siapa yang pengen kaya mendadak? Tepuk tangan pengen yang mendadak. Caranya Bapak sekalian adalah sama-sama nanti jam 12 kita kasih ilmunya. Saya hanya kebagian 5 menit. Pertama Bapak sekalian, Bapak Ibu di buku sudah ada namanya NYUT. Kan support system sudah mengajarkan 8 langkah. Kalau saya press lagi menggunakan NYUT. Itu apa? Niat yang kuat ke Baitullah dan niat berbisnis sama Allah. Yang kedua itu saya nggak punya dulu. Pengennya ibadah, ternyata ngejar reward itu ibadah. Kenapa? Reward banyak, kita bisa membantu banyak orang. Bisa bikin pondok pesantren. Dan tahun ini insya Allah saya pengen mengumrahkan tunanetra 1 pasangan. Pengennya 1 bis, saya sudah anggarkan 1 miliar. Allahu Akbar. Pemirsa, jumpa lagi dalam The Miracle of Baitullah, jalan termudah menuju Baitullah bersama Julie Armina Reka 13. Tema malam ini adalah umroh dan percepatan rezeki. Saya menuju ke Pak Budi. Baik. Pak Budi, tadi saya lihat tuh ada cuplikan video. Betul. Itu seragamnya tuh sama dengan Pak Budi. Iya. Itu acara apa ya Pak? Baik, terima kasih Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin itu kita ada acara salah satunya penerimaan reward sebetulnya Bu, penghargaan. Penghargaan pemirsa dari grup Julikans 13 bahwa begitu banyak yang terbantukan dengan menjalankan program usahanya. Kira-kira begitu Pak Juli. Itu Pak Budi sendiri saya baca sudah bergabung di usaha ini, terus yang saya baca adalah tadinya gajinya dolar, terus sekarang tiba-tiba Pak Budi mau berhenti terus fokus usaha ini. Sebenarnya kenapa gitu? Apakah Bapak melihat visi misi perusahaan yang begitu luar biasa atau gimana Pak? Ya jujur saja, ketika saya menjalankan usahanya, saya dari awal memang saya sudah melihat konsepnya luar biasa. Saya juga seorang karyawan, walaupun demikian saya punya pengalaman usaha, karena saya tahu jadi karyawan itu pasti ada mentoknya. Seberapapun tinggi levelnya, tetap aja mentok gitu ya. Jadi saya tetap mengeluangkan waktu hampir setiap hari di pulang kantor. Saya berusaha menemukan atau mengalokasikan waktu dan energi saya untuk membangun masa depan saya melalui entrepreneurship, usaha. Dan sayangnya saya belum diberkahi Allah waktu itu, jadi sering bangkrutnya Bu tadi. Daripada untungnya lebih sering bangkrutnya gitu. Oke. Seperti itu. Dan kemudian ketika saya ketemu ini, ternyata konsepnya sederhana. Konsepnya pertama, Armina Reka tuh memberikan solusi, ada 3 cara lah kira-kira ya. Yang pertama, kalau pemirsa atau kita semua punya dananya untuk ke Baitullah, tinggal setorkan 1 bulan kemudian berangkat. Kalau yang sudah punya dana. Kalau sudah punya dana. Baik.
Kalau yang dananya ada tapi belum mencukupi, Ya. bisa dimulai dengan DP umroh saja. Hanya 3,5 juta saja, kita semua sudah bisa melangkah satu langkah lagi mendekati Baitullah. 3,5 juta dulu. 3,5 juta saja. Kemudian bisa dilengkapi dengan program mencicilnya atau menabungnya. Menabungnya, oh gitu. Menabungnya pun ada. Jadi bisa ada cicilan ya Pak betul, ya? Betul. Menabungnya ini pun sangat luar biasa fleksibilitasnya. Pertama boleh ditabung sendiri. Kita nabung sendiri, nanti ketika kita sudah terkumpul, setorkan ke Armina Reka, 1 bulan kemudian berangkat. Atau biasanya kalau nabung sendiri banyak bocornya Bu. Terjadi sama banyak rumah tangga ya, saya juga maksudnya. Itu akhirnya kita bisa menitipkan ke Armina Reka minimumnya 500.000. Tapi boleh sebulan sekali, per 3 bulan, setiap 7 bulan, sesuai kemampuannya. 10 tahun sekali pun boleh, tapi nggak berangkat biasanya. Oh gitu, jadi kalau yang mampu ada jalannya, yang kurang setengah-setengah mampu lah ya, yang baru mampunya sedikit, itu juga bisa. Nah yang nggak mampu Pak? Nah yang nggak mampu, jadi ketika setelah DP umroh itu ternyata ya cicilan minimum 500.000 saja misalnya nggak mampu gitu, karena ada cicilan sekolah anak, kredit rumah, motor, mobil misalnya. Armina Reka memberikan solusi yang luar biasa indah menurut saya, yaitu jika bersedia berbagi solusi nomor 2-nya Bu Tari. Solusi yang kedua itu, jadi kita nggak ngajak-ngajak sesungguhnya kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu hanya berbagi solusi yang nomor 2 tadi. Karena kalau Bapak Ibu mungkin, 3,5 juta itu nggak banyak loh travel yang bisa berani membuka kesempatan bagi umat untuk melangkah satu langkah ke Baitullah hanya dengan DP. Dengan DP 3,5 DP itu solusi juta. Bu, karena nggak semua orang tahu kalau mau umroh itu bisa DP dulu. Program cicilan itu sebuah solusi. Nah, kalau kita bersedia meluangkan waktu kita, energi kita untuk berbagi solusi ini kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita, itu akan diberikan pendapatan dari Armina Reka. Wah enak kalau gitu ya Pak ya. Daripada ngobrol-ngobrol kayak ibu-ibu gitu ya, daripada gosip, mendingan berbagi informasi. Nah, berapa tuh Pak yang dikasih kalau boleh tahu ya Pak Budi? Rezekinya berapa Pak Budi? Rezekinya tuh Pak Budi. Jadi gini. Yang masuk berapa Pak Budi sampai sekarang? Saya? Ya. Oh saya. Kalau saya alhamdulillah ya. Baru berapa kali berhenti? Saya masuk ke bulan 8 Pak Juli. Saya masuk ke 8. Ya. Jadi bulan kedua saya sudah balik modal, ada investasinya. Bulan ketiga alhamdulillah saya bisa ambil mobil baru. Subhanallah. B13 BUD. Kemudian bulan kelima saya bisa umroh dan mengumrohkan ibu saya. Subhanallah. Kayaknya gampang banget ya Pak. Caranya tuh sepertinya gampang banget gitu ya. Apa memang segampang itu? Ya tergantung niatnya seperti tadi ya. Tergantung niatnya, saya yakin karena niat. Ketika kita, ini mungkin cerita ya. Saya ketika awal itu saya pure ingin bisnis karena saya orang bisnis. Tapi kemudian mentor saya, pendamping saya itu mengajarkan saya, Pak Budi, kalau Pak Budi pengen dapat rezekinya, uangnya banyak, kalau niatnya pengen itu, Pak Budi akan dapatkan di usaha ini. Tapi kalau Pak Budi ingin dapat uangnya, kalau Pak Budi niatnya mensiarkan solusi ini kepada orang banyak, Pak Budi akan dapat uangnya lebih banyak dan lebih cepat. Mau yang mana Pak? Ya saya mau yang lebih banyak lebih cepat Bu. Sederhana jadi aja. itu pendampingan yang Pak Budi bilang Betul. tadi, itu pendampingan. Jadi apakah setiap orang yang mendaftar di Armina Reka Perdana ini pasti mendapatkan pendampingan? Betul Bu, yang menjadi mitra khususnya. Yang menjadi mitra. Yang menjadi kemitraan. Jadi Pak Budi, yang saya dengar Pak Budi hadir di Cirebon ini dan Pak Juli hadir adalah atas undangan dari perwakilan-perwakilan yang ada di Cirebon. Jadi mereka datang untuk membantu yang ada di Cirebon supaya bisa berkembang. Betul begitu? Ini dia salah satu konsep pendampingan atau konsultan bahasa bisnisnya. Menurut saya dalam sistem yang dijalankan oleh grup Juli Armina 13 ini adalah yang paling mahal value-nya. Yang paling mahal. Karena kalau saya yakin sebagian pemirsa sudah ada yang mengerti tentang sistem bisnis konsultan. Konsultan itu mahal Bu harganya. Orang dibayar, kita dituntun seperti coaching bahasa yang sekarang tuh coaching gitu, coaching klinik, coaching apa? Pelatihan itu mahal. Ada yang per jam bahkan ratusan jutaan per hour. Bapak ada di sini Pak Budi, Pak Juli adalah hanya dengan hati. Agar masyarakat Ciayu Majakuning ini bisa segera ke Baitullahnya, bisa cepet jadi miliardernya. Subhanallah. Betul, Bu. Nah Bapak Ibu yang pingin, yang penasaran gimana sih cara menjalankannya, jangan lupa besok hadir di acara seminar yang diadakan oleh
grup Juli 13 ini dengan besok di Amaris Hotel. Nah, sebelum nanti kita ketemu lagi, kita kupas lagi bagaimana cara menjalankannya, bagaimana sih usaha ini setelah pesan-pesan berikut. The Miracle of Baitullah, jalan termudah menuju Baitullah bersama Juli Armina 13. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Ini saya penasaran dengan Mbak Ayu ini, leader termuda, terkecil ya kata kabar beritanya. Mbak Ayu juga ikut mensiarkan Baitullah juga Mbak Ayu? Iya. Ini pertama kalinya di TV atau gimana Mbak Ayu? Ini keempat kalinya. Keempat kalinya, subhanallah. Udah TV mana saja Mbak Ayu? Di kota mana? TV Jogja. Sudah di Jogja, juga sudah di mana lagi? Di TVRI. TVRI Jogja juga? Ya. Subhanallah, Mbak Ayu juga ikut mensiarkan ini, dan Mbak Ayu kan kemarin sudah pernah berangkat umrohnya ya? Ya. Itu rasanya gimana Mbak Ayu? Umroh di usia muda sama usia tua tuh enakan mana sih? Enakan yang muda lah. Enakan muda? Loh kenapa enakan yang muda? Yang jalannya masih enak, kuat. Masih kuat? Ya. Susah gak sih umroh itu Mbak Ayu? Enggak. Enggak? Enggak. Terus caranya Mbak Ayu bisa ikut syiar tuh caranya gimana? Nyebarin brosur. Nyebar brosur? Iya. Subhanallah. Bagi kemana? Terus itu siapa yang dibagikan? Teman-teman, guru-guru. So, gurunya dikasih CD. Oh, gurunya dikasih brosurnya, CD-nya. Terus daftar lewat Mbak Ayu gitu ya? Iya. Terus Mbak Ayu dapat apa kalau gurunya daftar? Dapat uang. Dapat uang. Mbak Ayu udah pernah gajian gitu? Sering. Subhanallah. Aduh, jadi deg-degan saya kok sering. Ayo pemirsa, Mbak Ayu yang kecil saja sudah sering gajiannya. Itu kira-kira gajiannya tiap kapan Mbak Ayu? Tiap Kamis. Hafal ya? Kadang 2 minggu sekali. Udah berapa uang yang terkumpul Mbak Ayu? Kira-kira kalau setiap Kamis dapatnya berapa gitu? Kadang-kadang 2 juta. Kadang-kadang 5 juta ada. 5 juta, subhanallah. Nah ini betul Bu Tari ya. Itu gimana Pak Juli? Kok anak sekecil Ayu saja bisa menjalani ini gitu? Kuncinya semua kan di niat. Ya. Ayu itu kalau nggak salah dulu sekarang punya cita-cita pengen keliling dunia. Cita-cita. Jadi coba kalau saya sendiri kan keliling dunia gimana boro-boro, tapi kan sekarang Ayu pengen keliling dunia, saya juga pengen keliling dunia. Jadi semua di niat. Kalau niatnya pengen dapat rezeki banyak, pengen Baitullah, itu kan ada Allah ya. Ada Allah yang akan menggiring kekuatan niat tadi akhirnya bisa memampukan kita. Tapi boro-boro mau mampu, wah niatnya rawono nggak iso. Jadi kan Ayu ini karena niat kuat. Jadi bawa brosur, bawa DVD. Jadi kalau sekolah membawa itu Mbak Ayu. Ini salah satu caranya ya Pak Juli. Salah satu cara. Sebenarnya cara yang efektif kalau Bapak Ibu pengen jalan usaha ini adalah pertama memang konsepnya harus punya niat. Inna amalu biniat dulu. Kemudian harus yakin bahwa Allah itu bersama kita, karena Baitullah itu adalah miliknya Allah, dan itulah kita mewarisi perjalanan spiritualnya, kemudian mewarisi ilmu para nabi, para rasul, dan produknya Baitullah kan tidak mungkin Baitullah dipindah ke mana nih, Cirebon ya, tidak mungkin ke Borobudur, nggak mungkin. Selama tidak dipindah berarti kita akan harus melakukan perjalanan panjang. Di situ ada rezeki yang kita pasti akan dapat. Kemudian kunci lagi adalah sabar. Dalam sabar kata kita kuncinya adalah ulet innallaha masabirin. Satu lagi duplikasi. Tadi di executive meeting leader tadi adalah ada contoh Ibu Rani. Ibu Rani itu lulusan S3, SD, SMP, SMA tapi jadi miliarder. Jadi niat yakin ulet duplikasi. Selama Bapak Ibu sekalian jalan usaha ini tidak menduplikasi, insya Allah ya kegagalannya di depan mata. Ya. Kaget sampai. Jadi ada sebentar Pak Juli, ada telepon masuk, kita terima dulu. Assalamualaikum, dengan Ibu atau Bapak siapa dan dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad, dari mana Bapak? Saya mau nanya dengan Bapak Yuli nih, silakan. sebagai mentor nomor 1 katanya jalan menuju Baitullah. Saya mau nanya Pak Yuli. Monggo, silakan. Saya dengar kabar katanya di internet itu jalan menuju Baitullah itu katanya modelnya multi level marketing. Oh gitu. Tapi di situ diterangkan katanya haram katanya. Coba Pak Juli bagaimana tanggapan Anda? Oh iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Gimana Pak Juli menanggapinya? Aduh, saya ekonom Pak Ahmad, tadi S1 Gajah Mada, S2 Gajah. Multi level sama Armina kan jauh beda. Kalau multi level itu harus
menjadi keanggotaan, kemudian harganya harus beda antara harga konsumen dan harga produk. Kalau di Army Nareka, Bapak Ibu sudah orang yang kaya nggak punya harganya sama. Misalnya umroh 21 itu semuanya sama. Seperti saya udah di Army Nareka, katakan sekarang rezekinya banyak, harganya juga sama. Kemudian tidak ada strata, tidak ada jabatan, kita semuanya sama sebagai jamaah. Kalau di Multalevel ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalau pengen ketemu bintang 5 nggak bisa ketemu. Padahal saya sendiri kan sekarang di Army Nareka yang tertinggi untuk pencapaian rezeki. Bapak boleh ketemu saya, nggak bayar dan gratis. Kemudian yang terakhir adalah Army Nareka memberikan rezeki itu adalah dari uang promosi, Bu Tari. Dari uang promosi. Uang promosi yang selama ini dipakai untuk uang iklan, uang di. Jadi bukan uang jamaah ya? Enggak, bukan uang jamaah, full. Kalau Multalevel sesungguhnya juga nggak haram sih, karena di Malaysia orang muslim sana nggak ada. Kuncinya kalau haram kan ada 3 sesungguhnya. Satu, sumbernya, Baitullah tidak mungkin ada unsur ketidakharaman. Yang kedua, prosesnya yang penting. Prosesnya syar'i enggak di dalam mencapai rezeki. Proses syar'i itu setahu saya ada 4, saya nggak ngurus. 1, tidak ada unsur ribanya. Di Army Nareka tidak ada bunga berbunga. Bayar tunai dengan kredit sama. Kemudian tidak ada spekulasi seperti jual beli di pasar modal, pasar uang, atau di money laundering ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang terdolimi, didolimi. Satu lagi, tidak ada money game. Nah, 4 hal ini insya Allah di Army Nareka tanpa ada yang terlanggar, karena kita diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu kalau mau Multalevel jagoannya Pak Budi Suhendrio nih, ya, Multalevel. Tapi kita juga MLM kok, tapi kepanjangannya masuk langsung Madinah, masuk langsung Mekah, masuk langsung miliarder. Subhanallah. Wah, bagus tuh Pak singkatannya, saya senang itu. Masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah, masuk langsung miliarder. Subhanallah. Ini mungkin ya Pak, tadi saya lihat bukunya, ada fatwa dari Dewan Syariah Ada Nasional. persyaratannya. Ada, memang sudah melampaui ini, jadi nggak usah takut lagi ya Pak. Kalau bagus lagi sebenarnya nggak usah ngedeteksi. Haram halal gampang sih. Bapak Ibu lihat yang jamaah Army Nareka, terutama yang gratis, jalan-jalan syiar seperti kita malam ini, wajahnya aja udah bersinar. Kemudian sampai Baitullah senyum aja, pulang-pulang senyum. Kenapa? Rezekinya bertambah. Kemudian keinginan ke Baitullah, pengen ke Baitullah dan merahmati banyak orang. Gimana mau deteksi haram? Nggak sempet deteksinya, nggak kelihatan loh. Malaikat aja mengaminkan kita. Saya, teman-teman saya bahwa Ahmad yang dulu menolak kehadiran saya mensiar ini, kok ibadah dibisniskan? Saya dulu nggak setuju juga Pak Budi. Tapi setelah ini, oh ternyata ada ayat mengatakan, ketika seseorang berbisnis dengan Allah, tunggu saatnya akan kaya mendadak. Jadi kalau tunggu saatnya akan mendadak, jangan kaget, karena Allah Maha Kaya. Kalau berbisnis dengan manusia, tunggu saatnya ketipu banyak orang. Gitu saja. Saya tambahin boleh, Bu Tari? Boleh, berhenti kejadian ini. Ada satu yang mungkin sederhananya Pak. Jadi tadi kan ada, kok ibadah dibisniskan gitu ya. Jadi saya pertama kali saya seminar, Pak Juli yang bertanya kepada audiens waktu itu, sebetulnya ibadah umroh haji itu bayar atau gratis? Saya tunjuk tangan bayar, karena pengetahuan saya ya bayar kan gitu. Iya, betul. 10.000 juga bayar, bayar ya? Pak. Ternyata gratis Bu. Gratis, kalau kita tinggalnya di Mekah Bapak Ibu. Tinggal melangkah. Betul, karena kalau ibadah umroh haji gratis itu seolah-olah kayak kalau Bapak mau sa'i ada loketnya, sa'i, antrian sa'i, bayar. Atau mau tawaf ada tawaf seperti di Dufan gitu. Perlu biaya. Nah, itu dia. Makanya gini Bu Tari, umroh haji itu sebenarnya gratis. Kan nggak mungkin ayat Al-Quran menyatakan bayar, kan nggak ada. Masuk umroh gratis seperti sholat. Cuma masalahnya karena kita di Indonesia, kan harus melalui perjalanan kemana? Ke Madinah, ke Jeddah, Madinah ini. Karena perjalanan itu kita ada uang yang keluar. Tapi lihat, Bapak Ibu pernah nggak mensurvei, meriset, apakah ada orang yang pernah umroh haji itu jatuh miskin? Adanya jatuh kaya. Saya sendiri baru 6 kali ya. Dulu saya miskiner, sekarang jadi miliarder. Jadi tergantung berangkat ya Pak ya. Iya. Berangkat 6 kali, digitnya udah 6. Subhanallah itu mungkin. Lah Ayu ini coba. Dulu baru umroh sekali, mobilnya mogok, sekarang mobilnya 3. Mbak Ayu gimana? Efeknya apa yang Mbak Ayu rasakan setelah kemarin umroh kan cita-citanya kepengen katanya keluar negeri, keliling dunia. Nah ketika umroh apakah cita-citanya tercapai? Ya tercapai satu-satu. Subhanallah. Jadi setelah itu sudah pernah keluar negeri juga. Iya. Ya Allah Mbak Ayu, emang sebelumnya sama sekali nggak pernah ke luar negeri atau gimana Mbak Ayu? Sebelum Mbak Ayu ikut ini atau orang tuanya menjalankan ini gitu, Mbak Ayu hidupnya tuh seperti apa?
Hidupnya miris. Miris ya Ya Allah. Allah. Dulu ingat, Ayu ini kalau ke Cirebon kita tidurnya di mana, Ayu? Di makamnya Sunan Gunung Jati. Subhanallah. Di kuburan Jadi, tidurnya. Ini memang kami kesini tuh enjoy karena dulu kalau kami